Kalau kamu sering gonta-ganti pekerjaan, entah itu bosan, apapun itu, Fik, tonton ini sampai selesai, biar paham, ya. Oke, perkenalkan nama aku Haidar, ya. Aku sering gonta-ganti pekerjaan. Dari awal aku lulus sekolah, tahun 2019 sampai sekarang. Dan hasilnya ini. Oke, 2019, aku lulus. Aku kerja jadi proyek. Kerja di proyek. Jadi kuli bangunan. Ya, kuli bangunan. Fik gitu. Ya kalau dibilang enak juga enak. Bayaran banyak. Istilahnya cukup lah buat kebutuhan sehari-hari. Setelah itu aku jadi tukang kayu. Alih profesi lagi. Jadi tukang kayu, carpenter istilah kerennya. Setelah jadi tukang kayu, aku ganti lagi usaha jualan bakso, teman-teman. Jualan bakso. Setelah jualan bakso, aku jualan peyem. Ganti lagi. Peyem ini aku ngambil di orang. Bakso juga aku juga ngambil di orang. Jadi ngambil di orang, terus aku jualin gitu. Dan aku ambil dulu pakai uang. Jadi istilahnya kalau bahasa Jawanya kulaan. Jadi aku itu kulaan dan untungnya itu per kilonya itu sekitar dapat 5.000 lah, 5.000 rupiah per kilonya kalau PM itu. Kalau ditanya laris, laris teman-teman. Kebetulan daerah aku dekat kawasan industri. Setelah itu aku bosan juga, ganti. Kok jualan ini kok hasilnya gak bisa aku kaya, gak bisa aku istilahnya bosen lah, cuma segini pas-pasan kayak gini. Ganti lagi aku teman-teman, aku daftar kuliah waktu itu. Jadi kalau aku ingat-ingat, daftar kuliah itu tahun 2022. Aku kuliah daftar kelas pagi, coba kelas pagi, fokus kuliah lah. Waktu itu kebetulan aku masih punya warisan teman-teman, jadi aku daftarkan buat kuliah, daftar kuliah kelas pagi teman-teman. Kelas pagi, aku pikir gini, asem kuliah kok kayak gini, bosan juga ya. Jadi berangkat pagi jam setengah 8, lalu pulangnya sekitar jam 1-an lah, duhur itu sudah pulang. Siangnya itu aku bosan, lingak-linguk, kayak nggak ada kerjaan, bosan gitu, tidur. Kalau tidur malamnya juga nggak punya kegiatan, akhirnya kalau malam nggak bisa tidur. Akhirnya aku coba ganti, pindah ke kelas malam atau kelas karyawan lah. Jadi kebetulan di kampusku itu ada 3 kelas, kelas pagi, kelas malam, kelas karyawan. Kelas pagi, kelas fresh graduate yang isinya itu orang-orang baru lulus, terus kelas malam, terus kelas hari libur, jadi berangkatnya cuma Sabtu Minggu. Itu ada 3 kelas. Aku pindah yang di kelas malam. Setelah kelas malam aku nyari kerjaan, jadi paginya aku kerja. Aku daftar di PT Gasindo waktu itu. Di gas aku kerja. Kayaknya ini juga nggak masuk lah, berat teman-teman, kerja sambil kuliah. Aku juga tahu berat sekali. Pulangnya jam 4, kadang lembur sampai jam 5 sampai maghrib. Setelah itu berangkat kuliah. Wah, badannya lemes teman-teman. Setelah itu aku punya ide, ini harus jualan yang lain, jualan bubur ayam teman-teman. Kebetulan ibuku itu jualan bubur ayam kalau setiap pagi. Akhirnya aku memutuskan untuk juga jualan bubur ayam. Nah, akhirnya jualan bubur ayam tuh kayak bosen gitu. Akhirnya ketemu teman, ganti lagi nih teman-teman. Ketemu temanku yang kebetulan dia itu manajer
manajer di biro psikologi gitulah, kayak ngetes EQ, konseling, ngetes EQ kecerdasan, kepribadian, bakat minat, something like that lah. Intinya biro psikologi. Dia jadi manajer. Aku tanya info locker bro, langsung oh ini jadi tester. Langsung aku gas jadi tester. Kerjaannya tuh ngetes EQ. Jadi sekabupaten itu aku yang ngetes. Nah lumayan juga sih, lumayan. Tapi kok kayak gini ya, bosan juga. Padahal aku belum lulus teman-teman. Nah waktu itu aku ngetes EQ di salah satu SD yang aku pernah, waktu itu aku jualan peyem itu, aku ditanya oleh ibu-ibu gitu yang nyebut anaknya, masnya ini polisi ya? Enggak. Loh, dikira aku polisi teman-teman. Kemarin kok kayaknya jualan. Betapa malunya aku ditanya itu. Masnya polisi ya? Enggak bu, saya tester di sini, tester psikolog. Saya jadi psikolog sekarang, ngetes EQ anak ibu. Ya kemarin kayaknya jualan peyem di sini. Enggak, saya nggak pernah jualan. Kayak ini bohong teman-teman. Jadi intinya jangan pindah-pindah kerjaan. Karena kalau teman-teman di sini sering pindah kerjaan, akibatnya apa? HRD itu punya grup. Setiap HRD di perusahaan itu ada persatuannya dan ada grupnya. Kalau teman-teman sering ganti pekerjaan, berarti ini misal kamu kerja di PTA, ada HRD-nya di sana. Terus tiba-tiba kamu ngelamar di PTB, lamar kamu masuk, ini kok A, berarti namamu itu ada di HRD 2 itu. Misal kalau kamu dipecat dan kamu di B itu nggak keterima kerjaan, apa yang terjadi? Kamu nganggur. Tapi ini bukannya nakut-nakutin teman-teman di video ini, bukannya nakut-nakutin, hanya aku di sini tuh hanya memberi peringatan aja. Jangan cari gonta-ganti pekerjaan. Ya. Misal kalau teman-teman mentok, kamu mentok di situ, teman-teman harus punya usaha di rumah. Usaha yang bikin kamu itu gini. Kamu tidur tapi tetap ada uang mengalir gitu. Aku ya, ini bukannya sombong, ini cerita ya teman-teman. Waktu itu aku lulus 2019. Aku lulus. Masih kerja di bangunan. Ya. Aku masih kerja di bangunan. Kadang kalau nongkrong, kalau sore itu aku sering nongkrong di depan rumah. Saat nongkrong itu tiba-tiba ada mbak-mbak, mas-mas itu yang nanya ke aku, "Mas, kos-kosan di sini mana ya? Mas, kos-kosan di sini mana ya?" Sering banget keluar pertanyaan kayak gitu. Akhirnya aku punya ide. Kayaknya di sini kalau dibuat kos-kosan masuk banyak. Akhirnya dengan nekat aku buat tuh kos-kosan. Jadi aku kerja, uangnya aku, gajiku bulanan itu aku simpan buat membangun kos-kosan. Jadi di saat hari libur, hari Minggu, kadang juga bolos aku, entah itu hari Rabu, itu bolos aku sambil bikin kos-kosan di rumah teman-teman. Jadi ini rumah aku, ya ini rumah aku bawahnya, yang atasnya aku bikin kos-kosan. Kos-kosannya itu waktu itu masih 4 kamar ya teman-teman. 4 kamar, kamar mandi luar. Aku bikin itu pertama 1 kamar, terus 2 kamar, itu bertahap teman-teman. Ngeri lah. Intinya aku pikiranku waktu itu aku gini, gak apa-apa, aku sekarang susah payah,
Yang penting nanti ada hasilnya. Dan moga aja banyak yang ngisi orangnya. Waktu itu pertama buat, banyak orang yang menyepelekan lah, tetanggaku, kerabatku mungkin, ya gini lah, mau bikin apa kok dibangun atasnya, mau bikin kos-kosan ditertawain. Emang ada orang yang mau ngekos di ruangan sempit kayak gini? Emang ada? Maklum di kampung teman-teman. Aku hanya tersenyum saja waktu itu. Setelah itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sekarang tahun 2023 itu ada orang yang ngekos. Alhamdulillah sudah full 4 kamar itu. Jadi aku bangun sambil kerja, sambil nyari pemasukan buat bangun itu. Terus alhamdulillah punya rezeki lagi bangun yang depannya 2 kamar, kamar mandi dalam. Jadi walaupun sekarang aku kebetulan masih kuliah ya teman-teman, jadi kerjaan lebih nyantai dan tanggungannya itu sih bulanan kuliah juga. Masih agak bingung soalnya kos-kosan itu 500.000 per kamar. Alhamdulillah sekarang sudah full kali 4, 2 juta. Aku nggak narik listrik, nggak narik apapun itu, listrik masih ikut aku. Dan kamar depannya itu sekarang yang kamar di dalam itu aku bandrol dengan harga itu per bulannya 850.000 ya, tanpa AC teman-teman. Di daerahku, mungkin daerah teman-teman, mungkin daerah kamu itu beda-beda ya. 850.000. Jadi totalnya berapa berarti? 850.000 kali 2 terus ditambah 500.000 kali 4 ya, dihitung sendiri. Jadi itu pemasukanku. Kalau ditanya kurang, masih kurang beneran teman-teman. Karena pemasukan masih banyak. Dan iseng aja bikin video kayak gini supaya nanti kamu subscribe, aku dapat penghasilan. Lumayan lah. Cerita kayak gini nanti dapat juga penghasilan kalau di YouTube. Lumayan. Itu sih yang mungkin aku sampaikan di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tambahan buat teman-teman yang mungkin di sini masih kuliah, kerja sambil kuliah, intinya semangat aja. Jangan ngalir sama orang-orang lain, sama pendapat orang lain. Tetap berpegang teguh sama pendapatmu ya. Mindsetmu itu apa? Berpegang teguhlah sama itu walaupun kamu berbeda dari yang lain ya. Intinya pasti Tuhan itu memberikan hadiah yang luar biasa kepadamu walaupun kamu sekarang lagi banyak cobaan. Intinya perbaiki hubunganmu dengan Tuhanmu, maka insya Allah Tuhanmu itu akan meluruskan mengabulkan semua permintaanmu. Cuma itu sih yang dapat aku sampaikan. Dan malas juga ngedit. Tapi banyak juga sih masalah kayak air, kayak listrik gitu masalah. Yang penting pemasukan lancar lah dan nggak banyak masalah. By the way teman-teman yang di sini mau penasaran dengan tips mengenai usaha kos, itu ada di video aku sebelah mana ya, nanti aku sematin di komentar atau di link deskripsi. Jangan lupa subscribe, like, komen di video ini ya teman-teman, jangan lupa. Itu sih. Dan ini bukan pamer teman-teman, ini hanya cerita, storytelling. Kalau teman-teman masih kerja atau usaha, intinya semangat dan gak usah pacaran, gak usah ngelirik sana ngelirik sini. Intinya perbaiki dirimu dulu, hormati dirimu, cintai dirimu, self love sebelum mencintai anak orang lain. Itu sih yang aku dapat sampaikan di video kali ini. Sampai lupa mau nutup. Thanks. Aku Haidar Indonesia di Instagram, jangan lupa follow.